والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semua. Pada malam hari ini kita kumpul kembali di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka bermajelis ilmu, membahas apa-apa yang ada di dalam agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga terus untuk mendapatkan bimbingannya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan bisa hadir di setiap majelis ilmu ini. Hadirin sekalian rahimakumullah, untuk kajian malam hari ini mungkin agak berbeda dengan yang sebelumnya. Biasanya kalau kajian kita lebih sering membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah. Namun malam hari ini sedikit agak santai. Saya akan membahas salah satu di antara biografi atau salah satu di antara sirah dzatiyah dari salah seorang ulama kita yang mungkin sebagian atau kebanyakan kita yang hadir malam hari ini sudah sering mendengarnya, bahkan mungkin sering membaca mu'allafatnya atau karya-karyanya. Yang malam hari ini insya Allah kita akan membicarakan tentang biografinya beliau rahimahullahu ta'ala. Siapa beliau? Kita akan berbicara tentang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sesekali kita bicara tentang biografi. Mungkin selama ini ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sering mengkaji kitabnya, apalagi kitab yang sangat populer Riyadhus Shalihin. Hampir semua masjid, hampir semua setiap kajian sepertinya ada yang membahas tentang kitab ini. Kalau di Saudi ya hampir setiap habis sholat, baik sholat wajib ya ataupun mungkin sholat yang lainnya, hampir yang namanya buku Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin ini dibacakan. Jadi berkahnya beliau, penulisnya sudah wafat, akan tetapi kebaikannya senantiasa mengalir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biografi beliau ini saya ambil dari salah satu pengantar dari kitab Nuzha Al-Muttaqin, salah satu di antara kitab syarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Dr. Mustafa Sa'id. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa menyebutkan karya-karya beliau selain daripada Riyadhus Shalihin? Ada yang bisa? Selain Riyadhus Shalihin, ada buku beliau karyanya dari kitab hadisnya. Kemudian juga ada karyanya beliau dari bidang fikihnya. Kemudian ada karyanya beliau juga dari bidang akhlaknya. Ya, kemudian ada karyanya beliau dari yang sifatnya umum yang lainnya. Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Selain Riyadhus Shalihin,
syarat Sahih Muslim ada. Kemudian yang pernah dibahas kajian Ahad malam Ustadz yang lalu, Ustadz Abdul Salam, bahas apa? Arba'in An-Nawawiyah. Ya kan? Arba'in An-Nawawiyah. Dalam bidang hadisnya itu karyanya beliau. Ya, nanti kita sebutkan di akhir insyaallah beberapa karya-karyanya beliau dari masing-masing bidangnya. Yang jelas yang populer itu ya Riyadhus Shalihin, ya, kemudian juga dari bidang hadisnya Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kalau dari bidang fikihnya Minhajut Thalibin, ini ma'ruf di pesantren digunakan biasanya. Ya, dalam bidang akhlaknya juga Al-Adhkar, nah ini juga populer sekali kitab itu, dan yang lainnya insyaallah. Baik, hadirin sekalian, kita akan berbicara tentang biografi beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama berbicara tentang nasabnya beliau. Nasabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa beliau? Beliau bernama Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, sampai di situ saja nasabnya, mentoknya. Ya, jadi beliau punya kunyahnya bernama Muhyiddin Abu Zakaria. Ada yang salah satu di antara kisahnya yang melapangkan beliau dengan Muhyiddin karena beliau digelar sebagai orang yang menghidupkan agama, walaupun yang bersangkutan agak keberatan. Ya, tapi justru malah dikenal Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya. Jadi punya kunyah Abu Zakaria. Padahal beliau tidak memiliki anak yang namanya Zakaria. Bahkan bukan hanya tidak memiliki anak, ya, belum sempat beliau menikah sudah meninggal dunia. Al-Imam An-Nawawi termasuk ulamanya belum sempat menikah. An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. An-Nawawi, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi An-Nawawi ini dinisbatkan kepada sebuah perkampungan yang bernama Nawa. Yang bernama Nawa. Jadi salah satu perkampungan yang berada di Suriah. Nama kotanya itu di Hauran, di daerah Suriah, di Hauran. Dan disitulah tempat kelahirannya beliau. Maka dinisbatkan dengan An-Nawawi. Maka banyak ya di antara beberapa para ulama yang menisbatkan namanya dikenal dari nama tempat kelahirannya. Al-Imam Al-Bukhari, ya, berasal dari tempat Bukhara, namanya Bukhari. Bahkan nama Ailah yang belakangnya namanya Bukhari itu memang Bukhara itu terkenal dengan orangnya yang cukup lemah lembut, dari salah satu di antara sekian kabilah. Ya, kemudian siapa lagi? Makanya boleh ya kalau kemudian menisbatkan dengan nama tempatnya. Ya, Al-Jawi, Sugoroyosi, Al-Klereti, Sugoroyosi. Ya, banyak beberapa di antara yang melapangkan nama Al-Jawi, ya, Sundawi, yang mengambil dari sukunya atau dari tempat. Ya. Asy-Syafi'i karena memang beliau adalah ulama yang memang bermadhab
Asy-Syafi'i. Makanya tidak heran Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu beberapa pondok pesantren yang kalau bahasanya kita namanya salafiyah, ya pondok pesantren yang klasik itu. Makanya tidak heran kalau kemudian mereka menggunakan buku karyanya Imam An-Nawawi. Cuman ada sebagian pesantren yang kadang menisbatkan justru malah Al-Imam An-Nawawi, An-Nawawi yang berasal dari Al-Bantani. Karena An-Nawawi ada yang berasal dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang berasal dari Banten. Padahal sebenarnya seperti kayak kitab Al-Adhkar, Minhajul Talibin, ya, justru sebenarnya itu dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, bukan Al-Bantani. Tapi sebagian ada yang mungkin kurang memahami, disangkanya bahwasanya ya dikarang oleh Al-Imam yang dimaksud di situ adalah Al-Bantani, padahal Ad-Dimashqi. Dalam bidang fikihnya memang beliau dikenal dinisbatkan dengan bermadhab Asy-Syafi'i. Makanya di belakangnya Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yang bermadhab Asy-Syafi'i. Madhab Asy-Syafi'i memang lebih banyak digunakan di hampir semua kawasan Asia itu madhabnya Syafi'i. Malaysia, Indonesia, ASEAN hampir semuanya madhabnya Asy-Syafi'i. Kemudian madhabnya Maliki, Al-Imam Malik itu biasanya kebanyakan di bagian Eropa, di bagian Afrika, Aljazair, Maghribi, Maroko, kemudian Sudan, hampir semua yang namanya benua Afrika, Al-Imam menggunakan madhabnya Maliki. Kemudian bagian-bagian Timur Tengah, Saudi, Bahrain, Emirat dan sekitarnya, biasanya mayoritas mereka menggunakan Al-Imam madhabnya Hambali. Imam Ahmad bin Hambali dikenal. Makanya mayoritas warga Arab atau Saudi itu madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Hanafi atau Abu Hanifah di daerah Syam, Suriah dan seterusnya dan sekitarnya itu biasanya menggunakan Hanafi. Baik. Kelahiran dan lingkungan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Pada bulan Muharram 631 Hijriah di perkampungan Nawa. Makanya dinisbatkan An-Nawawi karena memang nama tempatnya Nawa. Dan Al-Imam An-Nawawi dilahirkan dengan memiliki kedua orang tua yang memang saleh. Kedua orang tua yang saleh. Dikisahkan hadirin sekalian rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi ketika beliau berumur 10 tahun, beliau sudah mulai hafal Al-Quran dan mulai membaca buku-buku fikih. Pada sebagian ulama, kalau dikatakan membaca buku-buku fikih kepada ulama, berarti beliau punya guru-guru yang sifatnya talaqi. Karena memang idealnya tahsil, artinya kualitas ilmu itu memang idealnya memang dengan menggunakan manhaj atau konsep talaqi, berguru memang. Makanya beberapa para ulama punya sanad dari beberapa riwayat guru-gurunya seperti itu. Nah, kemudian beliau juga sudah mulai kemudian belajar, konsentrasi dalam ilmu hadisnya, atau kemudian dalam ulumul Qur'annya untuk mempelajari ilmu al-qiraahnya. Dikisahkan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakisi. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marakisi. Jadi pernah dikisahkan beliau ini melewati sebuah perkampungan Nawa ini, dan kemudian menyaksikan banyaknya anak-anak yang kemudian mengajak Al-Imam An-Nawawi untuk bermain sebagaimana umuran anak-anak. Mengajak main.
Akan tetapi Al-Imam An-Nawawi ini justru malah ya, jarang untuk kemudian ya, bercengkrama bermain dengan anak-anak sebayanya. Bahkan lebih seringnya beliau justru malah pergi menjauh dari mereka, ya. Dan sempat suatu hari ya, ketika beliau lari, ketika dikejar-kejar anak seumuran mereka untuk kemudian diajak main, justru Al-Imam An-Nawawi beliau lari dan kemudian menangis, ya. Dan menariknya, ya, larinya dan menangisnya beliau itu sambil kemudian membawa Al-Quran, ya, sambil membawa Al-Quran dan sambil membaca Al-Quran. Ya, ini luar biasa ya kalau seumuran seperti itu. Ya, dan kemudian Syekh Yasin ini melihat beliau Al-Imam An-Nawawi, lantas kemudian memanggilnya dan membawa kepada kedua orang tuanya. Kemudian dikatakan kepada orang tuanya untuk mengarahkan anak ini ya lebih konsentrasi untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi sudah melihat dari kecilnya, sudah dilihat ya anak ini sudah punya potensi, maka disampaikan kepada orang tuanya untuk kemudian diarahkan menuntut ilmu. Maka kemudian sang ayah menyetujui dari apa yang disampaikan oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Maraqisi. Maka pada tahun 649 Hijriah, ya, Al-Imam An-Nawawi diantar oleh seorang ayahnya tiba di kota Damaskus. Dimashq dalam bahasa Arabnya, ya, kota Damaskus, di dalam rangka untuk melanjutkan belajarnya di salah satu sekolah yang disebut dengan Madrasah Darul Hadith. Madrasah Darul Hadith. Salah satu di antara madrasah yang kemudian Imam Nawawi berada di dalamnya, Al-Madrasah Ar-Rawahiyah. Al-Madrasah Ar-Rawahiyah, yang madrasah ini pada waktu zamannya berdampingan atau menempel di salah satu dindingnya Masjid Jami Al-Umawi. Masjid Jami Al-Umawi di kota Damaskus. Ada yang pernah dengar Masjid Jami Al-Umawi? Hah? Barusan pernah baca tentang Masjid Jami ini? Masjid Jami Al-Umawi disebutkan dalam hadis tentang akan turunnya Nabi Isa. Ya, baca hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat besar, kemudian turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Di Menara Putih, turunnya pada waktu subuh, dan yang dimaksud di Menara Putih di Damaskus itu adalah Jami Al-Umawi. Masjid Jami maksudnya masjid besar Al-Umawi. Ya, salah satu di antara disebutkan dalam hadis yang sahih berkaitan tentang turunnya nuzul Isa bin Maryam. Ya, pada akhir nanti turunnya Nabi Isa. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, itu pada tahun 649. Kemudian pada tahun 651, Sittumi'a wahid wa khamsina minal hijrah, kemudian Al-Imam An-Nawawi diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian menunaikan ibadah haji beserta dengan ayahnya. Lantas kemudian setelah menunaikan ibadah haji, kembali lagi ke kota Damaskus. 651 Hijriah. Nah, ini kelahiran dan kemudian keberadaan lingkungannya beliau. Kemudian sepak terjangnya, intelektualnya beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala disebutkan di sini pada tahun 665 Hijriah, dan pada waktu itu beliau berusia 34 tahun. 665 Hijriah, dan pada waktu itu beliau umurnya 34 tahun. Ya, beliau sudah diberikan kesempatan, posisinya beliau sebagai ya punya kedudukan di Madrasah Darul Hadith itu sebagai seorang masyayikh, ya, sebagai seorang yang sudah punya istilahnya sudah punya bangku dalam tanda kutip, ya, dan kemudian ditetapkan sebagai seorang pengajar di Madrasah Darul Hadith tersebut.
Ya. Dan tugas ini senantiasa terus ya, sampai dengan akhir hayatnya beliau. Ya. Sementara perjalanan beliau untuk terus mengajar di madrasah Darul Hadits ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwa salah satu di antara 3 karakteristik yang sangat menonjol ketika beliau tinggal di Damaskus, sebagaimana yang dituliskan di dalam pengantar ini. Yang pertama, ya, yang sangat menonjol karakteristiknya beliau adalah kesungguhannya beliau, keseriusannya beliau, kegigihannya di dalam menuntut ilmu dari sejak kecil sampai kemudian terlihat ketika beliau remaja. Hirsnya di dalam rangka menuntut ilmu. Ya, semangatnya, keseriusannya di dalam rangka menuntut ilmu. Ya, sampai-sampai beliau merasakan nikmatnya ketika menuntut ilmu. Ya, senantiasa seriusnya beliau di dalam rangka membaca, menghafal, ya, talaqi dengan beberapa guru-gurunya. Bahkan disebutkan, ya, salah satu di antara kelebihannya beliau menghafal kitab Tanbihul Ghafilin. Salah satu juga yang cukup terkenal kitab ini, Tanbihul Ghafilin, yang beliau sudah menghafalnya dalam kurun waktu kurang lebih beliau hafal selama 4 bulan. Padahal Tanbihul Ghafilin tebal bukunya. Ya, dan kalau cetakan yang kekinian ada beberapa jilid. Sudah dihafalnya 4 bulan, luar biasa. Ya. Kemudian beberapa sisa bulan yang selanjutnya, 4 bulan ya, dalam setahun, jadi 4 bulan. Kemudian sisa bulannya beliau sudah menghafal salah satu di antara buku yang dikalang oleh Asy-Syirazi yang disebut dengan Al-Muhaddab, Syarhul Muhaddab. Ya, sudah dihafalnya beliau di sisa waktu bulannya sampai genap setahun. Ya, dalam tempo yang sangat relatif singkat tersebut, ya, artinya salah satunya beliau disenangi oleh salah seorang gurunya yang bernama Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Salah satu gurunya beliau. Ya, karena melihat keseriusannya beliau, melihat kegigihannya di dalam rangka menuntut ilmu, sampai-sampai kemudian ya, beliau dicintai oleh gurunya Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi. Ya, sampai-sampai kemudian gurunya ini menunjuk Al-Imam An-Nawawi untuk kemudian memegang satu buah halaqah atau memegang satu buah majelis untuk kemudian beliau mengajar di majelis tersebut. Ya. Kemudian karakteristik yang kedua, itu yang pertama ketika beliau tinggal di Damaskus. Karakter yang kedua yang menonjol ketika beliau tinggal di Damaskus adalah keluasan ilmunya dan wawasannya. Ya, selain daripada seriusnya atau kemudian kesungguhannya, ya, keluasan ilmunya dan wawasan beliau rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa murid-muridnya beliau, ya, yang bernama Alauddin bin Al-Atar. Alauddin bin Al-Atar pernah menceritakan, ya, bahwasanya Al-Imam An-Nawawi pernah membaca di hadapan gurunya 12 pelajaran setiap harinya kepada para masyaikhnya atau kepada para gurunya, beserta dengan syarahnya dan kemudian tashihnya. Jadi dalam sehari 12 pelajaran dalam sehari. Ya, kita sekolah aja nggak sampai segitu ya, mata pelajaran. Dulu ingat-ingat kalau kemudian Bapak Ibu sekalian zamannya dulu sekolah SD paling sehari berapa? 4 nih. 4 aja udah paling banyak. 12 itu baru belajar biasa. Bagaimana kemudian dengan syarah dengan tashihnya? Ya, luar biasa. Kemudian pelajaran juga dalam kitabnya Al-Wasit, ya, senantiasa juga. Dan kemudian kitab Al-Jam'u Al-Bayan As-Sahihain, kemudian Sahih Muslim, kemudian Al-Lumah,
ya, yang dikarang oleh Ibnu Jibni. Ya, ini salah satu buku kitab yang sangat populer ya dalam bidang nahwu. Ya, kemudian kitab yang ketujuhnya Islah Al-Mantiq, ya karanya Ibnu Sukaid atau Ibnu Sukaid. Ya. Kemudian juga di dalam bukunya Usul Fiqh yang dikarang yang sangat terkenal Al-Lumah, ya Al-Lumah, ya usul fikihnya. Kemudian juga kitab yang dikarang oleh Al-Fakhrur Razi Al-Muntakhab, ini juga cukup sangat dikenal. Dan yang ke-11 juga Asma'ur Rijal, ya kitab yang ke-11, ya, atau kitab yang ke-12 dalam masalah usuluddin. Jadi dalam sehari beliau senantiasa membacakan dengan gurunya, dengan syaratnya, dan kemudian dengan tasihnya. Ini menunjukkan bahwa keluasan ilmunya dan wawasannya beliau di dalam rangka ya belajar. Kemudian yang menonjol yang ketiga, karakteristik ketiga ketika beliau berada di Damaskus adalah beliau produktif di dalam rangka ya mengeluarkan atau menulis karya-karyanya. Produktif. Ya, memang sebenarnya sebagai seorang muslim ya memang harusnya punya karya tulis ya, karena salah satu di antara investasi dunia ya ketika yang bersangkutan meninggal dunia, maka salah satu amal jariahnya adalah itu semestinya. Ya, banyak ya, beberapa para asatid ya teman-teman kami itu juga kadang ya pengen punya karya ilmiah, tapi kadang waktunya gini. Kalau penulis itu memang butuh konsentrasi. Ya, beda dengan penulis novel. Kalau penulis novel ya nggak perlu waktu ya, apapun yang ditemukannya ditulis. Tapi kalau kemudian karya ilmiah butuh yang namanya butuh waktu, ya butuh dan yang semisal. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mulai ya sibuk dalam tulis menulis pada tahun 660 Hijriah, yang pada waktu itu beliau usianya kurang lebih 30 tahunan. Ya, usia 30 tahun baru kemudian beliau yang mulai terjun dalam tulis menulis, dan karya-karya beliau ya sangat mudah kemudian dicerna, sangat mudah untuk kemudian dipahami argumentasinya, kejelasan kerangka di dalam berpikirnya ya, kemudian juga memaparkan dalam beberapa pendapat para fuqaha juga sangat mudah dipahami. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang paham bahasa Arab buku aslinya ya, dan kalau ada terjemahan bagus, salah satunya lah ambil contoh kitab Riyadhus Shalihin adalah salah satu di antara kitab yang paling mudah difahami. Ya, hadis-hadisnya juga mudah difahami. Yang pernah belajar kitab Riyadhus Shalihin, coba lihat, perhatikan, sangat mudah. Ya, kalau kemudian terjemahan dengan terjemahan yang bagus sangat mudah. Ya, dan kemudian hadisnya juga mudah dimengerti dari sisi lafadznya. Ya, ini salah satu di antara contohnya. Kemudian yang paling mudah juga Al-Adhkar. Ya, buku tentang Al-Adhkar. Hadis-hadisnya juga mudah dipahami. Berbeda dengan buku-buku hadis yang memang tingkatannya sudah tingkatan tinggi. Ya, kadang ada beberapa mufradat atau mustalahat yang memang kurang dipahami. Istilah-istilah yang kemudian memang ya, baru bisa ditemukan istilah tersebut dalam kamus, ya, bukan sesuatu mustalah yang biasa populer. Tapi kalau karyanya Al-Imam An-Nawawi itu sangat mudah untuk kemudian dipahami. Maka hadirin sekalian, buah karyanya Al-Imam Syafi'i sampai saat ini menjadi senantiasa bahan perhatian bagi kaum muslimin, ya, bahkan dijadikan ya, rujukan-rujukan di seluruh belahan dunia Islam, ya. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini nanti kita akan sebutkan di akhir nanti beberapa karya-karyanya beliau Al-Imam An-Nawawi. Kemudian berkaitan tentang karakter beliau dikenal salah seorang ulama yang kemudian memiliki akhlak yang sangat baik, budi pekertinya dan sifatnya. Ya. Bahkan ya, buku-buku atau kutub terjemah, dalam buku-buku terjemahan Al-Imam An-Nawawi ini ya dikenal kalau di dalam hidupnya memiliki salah satu sifat yang ya dikenal di kalangan beberapa para ulama,
Yang pertama apa? Ya, budi pekertinya dan sifatnya beliau terkenal dengan salah seorang ulama yang sangat zuhudnya luar biasa. Imam Nawawi termasuk ulama yang paling zuhud. Ya, hidupnya sederhana, ya, dan berusaha mengekang sekuat mungkin untuk kemudian menahan hawa nafsu. Ya, artinya ketika makan, ya, kemudian sederhana di dalam berpakaian, kemudian sederhana di dalam hidupnya dan yang semisalnya. Padahal hadirin sekalian yang dimudahkan ketika beliau mengajar di Madrasah Al-Hadits, beberapa fasilitas dari madrasahnya diberikan kepada beliau. Ya, namanya ketika sudah punya kedudukan, ya, diberikan fasilitas. Akan tetapi beliau senantiasa, ya, tidak pernah melupakan, ya, nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Bahkan di antara salah satu yang mencolok sebagaimana para ulama mengisahkan, bahkan ketika beliau dipindah dalam lingkungan, ya, pindah lingkungan yang kemudian tidak terbiasa dengan pola hidupnya, ya, maka tahu sendiri, ya, hadirin sekalian, ya, ketika beliau dilahirkan di Nawaw tadi, berbeda jauh dengan kehidupan orang-orang di Damaskus pada waktu itu, ya, dengan kehidupan yang serba glamor, ya, dan kemudian serba ada. Maka tidak senantiasa merubah karakter Imam An-Nawawi untuk kemudian tergoda dari semua itu. Bahkan, ya, beliau berusaha untuk kemudian menghindari dari hal-hal yang demikian. Ya, ini yang sangat menonjol sekali, ya, sifatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, karakternya beliau, sifatnya adalah ulama yang paling waraq. Yang paling waraq. Ya. Kalau kemudian membaca riwayatnya beliau, ya, maka kita akan dapati banyak sekali sifat-sifat waraknya beliau yang muncul, yang ada di dalam dirinya. Ya. Sampai-sampai dikisahkan beliau termasuk di antara salah seorang ulama yang tidak mau makan buah-buahan yang berasal dari kota Damaskus. Saking warak. Karena apa? Syubhat. Ya, syubhat dari apa? Kepemilikan tanahnya dengan kepemilikan kebunnya. Sampai seperti itu. Zaman kita nggak ada, ya. Sampai beliau nggak mau kalau kemudian memakan buah yang berasal dari Damaskus, ya, karena alasannya adalah masalah kepemilikan tanah dengan perkebunan yang masih kemudian bermasalah. Jadi sampai yang munculnya juga di perkebunannya dengan di atas tanahnya, ya, menganggapnya sesuatu yang syubhat, maka beliau menjauh untuk tidak mengkonsumsi. Kemudian contoh lainnya ketika beliau mengajar di Darul Hadits. Nah, ini sebenarnya kan beliau dapat gaji. Ini sebagaimana pengajar, beliau dapat gaji yang bahkan upahnya cukup sangat besar, mukafaahnya. Ya. Tapi menariknya tidak sepeser pun, tidak seperak pun beliau mengambil upahnya. Ya, justru malah mengumpulkannya dan kemudian menitipkannya kepada bagian keuangan di kepala madrasah. Ya. Setiap kemudian mendapat jatah tahunannya, ya, maka dari uang yang kemudian dikumpulkan beliau, yang beliau terima dari upahnya tadi, maka beliau kemudian membeli dananya tadi untuk membeli sebidang tanah dan kemudian beliau wakafkan kepada madrasah tersebut. Ya, jadi beliau beli sebidang tanah, kemudian beliau wakafkan kepada Darul Hadits tadi, atau, ya, dari yang dikumpulkan selama setahun tadi, maka kemudian beliau belikan buku-buku, kemudian beliau wakafkan ke perpustakaan yang ada di dalam madrasah. Ya, sikap waraknya seperti itu. Kemudian dikisahkan juga bahwa beliau adalah salah seorang ulama yang kemudian jarang sekali menerima yang namanya pemberian, kecuali kalau memang sangat memerlukannya. Dia jarang menerima pemberian, walaupun sebenarnya dalam syariat agama Islam, ya, dan di antara salah satu sifat, di antara ciri-ciri nubuwah Nabi SAW kan menerima hadiah. Ya, akan tetapi Imam An-Nawawi
ya, beliau hanya menerima atau pemberian kecuali sangat memerlukan. Dan ini pun mengajukan syarat. Ini luar biasa ya kalau ulama. Dan ini pun mengajukan syarat. Salah satu syaratnya, orang yang memberikan kepadanya adalah sosok yang kemudian sudah beliau percayai agamanya. Kemudian beliau sudah sangat yakin tentang agama. Kemudian beliau juga jarang menerima sesuatu kecuali yang pasti beliau terima pemberian tersebut yang diberikan dari kedua orang tuanya, atau dari keluarganya atau dari kerabatnya. Ya, dan salah satunya disebutkan ibunya, salah satu punya kebiasaan senantiasa mengirimkan pakaian kepada Al-Imam An-Nawawi, sedangkan ayahnya kebiasaannya adalah selalu mengirimkan makanan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian ketika beliau juga berada di Madrasah Darul Hadith, yang sebenarnya beliau mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan yang semisalnya, akan tetapi beliau hanya mau tidur di kamar yang sudah disiapkan saja. Adapun yang lainnya, selama beliau tidak memerlukan maka beliau tidak menggunakannya. Ya, ini diantara sifat waroknya beliau, sehingga menjaga dirinya untuk tidak hanya dalam hal-hal yang kemudian kenikmatan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, atau justru malah menjadikan dirinya jangan sampai terlena dalam urusan-urusan dunia. Kemudian yang selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah beliau salah seorang ulama, yang dikenal sangat berani di dalam rangka untuk menasehati penguasa di dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Salah seorang Imam An-Nawawi, salah seorang yang cukup sangat berani untuk menasehati penguasa. Bahkan pada zamannya banyak orang yang kemudian datang kepadanya untuk kemudian meminta fatwa darinya. Bahkan beliau pun kemudian menyampaikan fatwanya dengan sangat senangnya. Kemudian berusaha semaksimal mungkin dari apa yang ditanyakan untuk kemudian bisa mencari jalan keluar. Secara optimal mencarikan solusi setiap permasalahan yang kemudian disampaikan kepada beliau. Dikisahkan hadirin sekalian rahimahumullah, ini salah satu di antara sangat beraninya beliau menasihati penguasa. Suatu ketika dahulu ada salah seorang sultan atau seorang malik, seorang raja yang bernama Al-Zahir Baybris. Ada yang menyebutkan Baybres. Al-Zahir Baybres, yang pernah pada waktu itu sultan ini datang berkunjung ke kota Damaskus. Kemudian beliau ini datang dari Mesir. Salah seorang sultan ini datang dari Mesir, yang pada waktu itu seorang sultan ini setelah memerangi tentara Tatar. Pada zamannya Tatar ini, pada zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pasukan Tatar ini, yang kemudian pada akhirnya berhasil mengusir mereka. Kemudian dikisahkan bahwa pada waktu itu salah seorang wakil dari Baitul Mal mengadu kepadanya bahwa kebanyakan kebun yang berada di Syam masih kepemilikannya masih milik negara pada waktu itu. Dan kemudian pengaduan ini membuat seorang sultan ini, seorang raja ini langsung kemudian memerintahkan kebun-kebun tersebut untuk kemudian dipagari dan kemudian disegel. Semua kebun yang ada di Syam. Dan hanya orang yang mengklaim kepemilikannya di situ saja yang kemudian diperkenankan untuk kemudian mengambil haknya, asalkan kemudian menunjukkan bukti yang benar, yang salah satunya menunjukkan bukti sertifikat tanah kepemilikannya. Ini yang dilakukan oleh sultan tadi. Kemudian hadirin sekalian rahimakumullah, dalam kondisi yang seperti ini, maka para penduduk banyak yang kemudian mengeluhkan dan kemudian mengadu kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah.
yang pada waktu itu beliau posisinya berada di Darul Hadith. Maka ketika banyaknya para penduduk yang kemudian mengadukan keluhannya kepada Al-Imam An-Nawawi, maka kemudian Al-Imam An-Nawawi menuliskan sebuah surat ya kepada raja tadi. Dituliskannya surat. Ya. Kemudian apa? Ya, maka ketika kemudian ditulisnya surat disampaikan kepada sultan tadi, maka gelisah itu tadi, seorang raja tadi, sultan tadi. Ya. Maka ya namanya seorang raja kan ini tiba-tiba ada orang yang mengirimkan surat kemudian protes, maka bagi sang raja ini, ya, ini menurutnya lancang sekali. Ada orang yang kemudian berani untuk kemudian menegur diri. Ya, maka hadirin sekalian, apa yang dilakukan seorang raja ini? Ya, maka dia memerintahkan bawahannya untuk kemudian orang yang ngirim surat tadi suruh dipotong gajinya. Ya, potong upahnya. Dan kemudian memberhentikan dirinya dari posisinya atau dari jabatannya. Seorang raja, ya, sampai dia berani menasehati, diktator juga ya. Apa namanya? Maka dipotong upahnya dan kemudian diberhentikan dari jabatannya. Ya, kemudian hadirin sekalian, apa yang terjadi? Para bawahannya ini heran-heran semua ketika kemudian ingin menyampaikan apa yang disampaikan seorang raja tadi. Ya, hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian seorang bawahannya ini mengadukan kepada rajanya dengan mengatakan bahwa orang yang mengirimkan surat ini dikatakan bahwasanya ulama ini tidak memiliki gaji karena gajinya baru diambil setahun. Ulama ini tidak memiliki gaji dan kemudian tidak juga punya jabatan. Mau diberhentikan jabatan, mau dipotong gajinya, sekarang nggak ada gajinya, nggak ada juga jabatan. Heran-heran. Ya, maka ketika sampai informasi berita ke telinga sang raja tadi, maka menyadari, ya, nah, kebalik, ya, ketika kemudian ternyata surat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi ini tidak juga digubris oleh sang raja, maka Imam An-Nawawi kemudian memberanikan dirinya untuk kemudian ya datang kepada ya Imam An-Nawawi, maka mendatangi seorang sultan tadi dan kemudian menasehatinya ya dengan nasihat yang cukup sangat ya, bukan cukup sangat keras ya, cukup sangat apa namanya mengena di seorang sultan ini, seorang raja. Ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada awalnya sang raja ini ingin bertindak kasar kepada Al-Imam An-Nawawi, namun Allah Subhanahu wa taala memalingkan hatinya sehingga kemudian seorang sultan tadi diluluhkan hatinya dan pada akhirnya sang sultan tadi membatalkan masalah penyegelan terhadap kebun-kebun yang berada di Syam tadi, sehingga kemudian orang-orang terlepas dari bencana dan kemudian merasakan tentram dengan kondisi ya sebagaimana awalnya tadi. Ya, ini menunjukkan bagaimana tegasnya beliau di dalam rangka, beraninya beliau di dalam rangka untuk menasihati penguasa di dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sekalian, kadang kalau berbicara di wakil di keadaan sekarang ini, ada yang kadang ya seorang dai atau apa, kadang singa di atas podium ya, tapi kalau sudah berada di hadapan penguasa ya kadang tunduk juga. Ya. Kadang ada yang seperti itu. Tapi kalau kemudian berbicara di atas mimbar, udah seperti kayak singa. Ya, tapi kalau kemudian di hadapan penguasa, apa namanya, meleleh juga kan seperti itu. Apalagi kalau kemudian ya punya hubungan erat dengan atau kemudian masih bergantung kepada penguasa, dikhawatirkan karena ini dan itu seperti itu. Ya, jangankan berbicara ulama ya, orang yang punya kedudukan saja, orang yang terkadang intelektual saja, ya kadang intelektualnya tidak nampak kalau kemudian sudah di hadapan penguasa, bahkan justru malah meminta petunjuk kepada penguasa. Itu yang terjadi hadirin sekalian. Makanya saya pernah mengatakan, walaupun ini sebenarnya bukan rahasia umum ya, rahasia khusus sebenarnya. Saya pernah cerita dan pernah menyampaikan
Makanya kenapa kondisi di Arab Saudi setahun terakhir ini agak sedikit gonjang-ganjing. Apalagi semenjak muncul kebijakan-kebijakan yang diambil alih oleh anak mahkotanya raja Muhammad bin Salman, ya anaknya, setelah kebijakan. Ya karena Raja Salman kan ya sudah sepuh ya artinya, maka kebijakannya lebih banyak diambil oleh putra mahkotanya. Maka terjadi perubahan yang sangat besar-besaran di Saudi sekarang. Apalagi semenjak per Januari kemarin 2018. Ya, beberapa aturan yang kemudian sekian tahun yang sudah berjalan itu belum pernah ada, sekarang muncul. Doriba, pajak, sekarang sudah diberlakukan 5% sekarang di Arab Saudi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian umroh atau haji nanti yang berangkatnya 2018, kalau belanja ada pajaknya 5%. Ya, ada salah seorang ustadz yang kemudian umrohnya kemarin akhir Desember sampai kemudian lewat Januari. Pas pertanggal 31 Desember main ke toko buku malam hari. Mau beli buku, dilihat ada beberapa buku yang menarik. Kata si ustadz tadi ke penjaga tokonya, insya Allah besok saja saya belinya. Jangan, kenapa nggak sekarang katanya? Karena kalau kemudian belinya besok harganya sudah beda. Loh, kok bisa katanya? Ya, kalau sudah masuk per 1 Januari semuanya sudah berlakukan pajak 5%. Jadi dari harga kemudian pajaknya 5%. PPN belum pernah ada kan sumber sepanjang seperti itu. Ditambah lagi, ya istilahnya sekarang kalau saya mendengar ada ke depan ingin yang namanya Saudisasi. Jadi orang-orang yang kemudian orang-orang yang non Saudi yang sudah tinggal lama di sana itu, maka nanti ada batasnya untuk kemudian mereka harus meninggalkan tanah Saudi. Tapi kebijakan Saudi nggak pengen kan kemudian ya, mereka juga menjaga image kan, nggak pengen yang namanya kalau mengusir gitu loh. Bagaimana caranya agar kemudian mereka yang pergi dengan sendirinya? Paham maksud saya Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kemudian pemerintah mengusir itu kayaknya kurang layak gitu ya. Maka gimana caranya agar kemudian mereka dengan sendirinya untuk kemudian hijrah keluar? Nah, diberlakukan yang namanya rusum di sana. Jadi yang non Saudi itu setiap bulannya harus ya, Bapak Ibu membayar rusum, setiap kepala rumah tangga itu 200 real, istrinya 100 real. Dan kemudian kalau dia punya anak yang pertama bayar setiap bulannya 100 real. Ya, kalau kemudian anaknya 2, 3, 4, 5, ya masing-masing bayar. Tahun depan yang tadinya 100 real naik jadi 200 real. Nanti tahun yang akan datang naik lagi jadi 300 real. Dibuat seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam tanda kutip dibuat jadi tidak nyaman. Ya. Bahkan saya dapat cerita langsung ada salah seorang warga negara Mesir yang sudah tinggal di kota Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, sudah hampir lebih di atas 40 tahun tinggal di sana dan sudah menjadi pengajar Al-Quran di salah satu majelis di Masjid Nabawi. Ya. Maka ketika sampai umurnya 60 tahun maka dia harus meninggalkan kota Madinah. Mau apa coba kalau pulang ke Mesir? Sudah nyaman di sana. Ini luar biasa. Ramadan insya Allah akan diberlakukan di Saudi Arabia, bolehnya para perempuan untuk membawa kendaraan. Nyemir. Yusmah lawan qiyadatul mar'ah. Sebenarnya ini sudah ada sih, walaupun tidak dipublish, ya, walaupun tidak dipublish. Tapi nanti diberlakukan bolehnya para kaum wanita untuk membawa kendaraan. Ya, kalau di Indonesia bebas, ya. Kalau di sana kan belum ada sejak zamannya Raja Fahad Abdullah, ya, sampai kemudian baru muncul yang sekarang ini. Walaupun sebenarnya pro dan kontra juga. Bolehnya para wanita untuk kemudian keluar, ya, sama-sama untuk menonton pertandingan sepak bola itu dibolehkan. Punya aturan baru. Belum pernah ada sepanjang umur dari raja yang sebelumnya seperti itu.
Nah, yang paling sangat luar biasa hadirin sekalian, makanya muncul berita, ya, banyak ulama-ulama yang kemudian dipenjara. Iya, banyak ulama yang kemudian dipenjara. At-Turaifi, Salman Al-Auda, ya, kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan, penjara. Ya, beberapa para ulama-ulama yang penjara sudah berjalan. Bahkan saya masih ingat ada salah seorang masyayikh yang sekian tahun yang lalu datang ke Yogyakarta yang berasal dari Yambo, namanya Syekh Fawaz, sempat dipenjara 7 tahun. Sudah keluar sekarang. Alasannya apa? Tidak jelas. Ya, pokoknya anak buahnya diambil ke penjara tanpa ada persidangan, salahnya apa? Ya sudah. Ya. Kalau ditanya kenapa, ya alasan klasik biasanya, perintah dari yang di atas. Sampai-sampai ada penjara baru di Riyadh yang ukurannya cuma seukuran orang. Ya, jadi berdiri saja, berdiri dengan duduk saja seperti itu. Ya, dan itu underground di bawah tanah. Jadi nggak tahu siang, nggak tahu malam dan segala macam. Ada itu di kota Riyadh. Ya, makanya hadirin sekalian, ya, luar biasa kondisinya di sana seperti itu. Ya, makanya banyak di antara, ya, wallahu ta'ala, banyak di antara kemudian ya para ulama-ulama yang kemudian terjadi demikian, para orang yang punya kompeten dalam hal berbicara tentang pemerintah, lebih banyak mereka diam. Ya, karena kalau sudah angkat bicara, wah ini uyunnya, jasusnya itu, intelijennya luar biasa. Ya, bahkan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak dipermasalahkan jadi masalah. Ini para khutbah yang punya peran kontribusi dalam dakwah itu diperhatikan, sepak terjangnya. Khutbah Jumatnya diperhatikan, dia mengimami masjid di mana, itu nanti ada intelijennya. Pura-pura pakai seragam kemudian sholat di masjidnya 5 waktu diperhatikan. Sampai demikian. Ya. Nanti kalau kemudian dia punya hubungan dengan orang asing, ketemuan di mana diperhatikan. Ya, kemudian dipanggil, dicari nomor teleponnya, disuruh kemudian murojaah ke kantornya, diwawancara, ditanya. Ya, siapa itu, ada hubungan apa dan lain segala macam. Makanya sekarang hadirin sekalian, ya, lebih kondisinya lebih dahsyat pasca kemudian terjadinya WTC di 11 September itu. Bahwa sekarang kalau ada bantuan dari negara Saudi yang ke Indonesia, di-cut langsung. Nggak bisa. Mau apapun tujuannya, mau pembangunan masjid dan lain segala macam. Oh, makanya ini kerepotan sekarang. Setahun 2 tahun yang lalu masih bisa dititipkan lewat orang-orang kedutaan. Sekarang nggak boleh. Kalau ketahuan habis. Ya, makanya luar biasa sekarang kebijakan seperti ini. Ya, banyak ulama yang kemudian posisinya sekarang masih di penjara. Ya, karena ya ulama-ulama yang berani kemudian menyuarakan yang demikian. Tapi menariknya hadirin sekalian rahimahullah, ini salah satu hikmahnya. Beliau biarpun para ulama mereka dalam posisi di penjara, tapi kadang murid-muridnya masih senantiasa aktif untuk kemudian menukil beberapa perkataan-perkataan dalam media sosial. Iya, ya. Padahal sebenarnya yang bersangkutan sedang di penjara. Makanya hadirin sekalian tidak menutup kemungkinan beberapa hari yang lalu sekarang sudah banyak kejadian ulama-ulama yang kemudian dihabisi. Ya, beberapa hari yang lalu ada 2 tokoh yang kemudian meninggal pada waktu subuh hari ini. Baca beritanya di Jawa Barat. Ya, dengan polanya apa? Orang gila. PDI. Tidak menutup kemungkinan loh Bapak Ibu sekalian. Bapak terutama yang aktivis. Ya, dengan pola yang sama, perhatikan dengan kisah peristiwa yang pertama yang dibunuh pertama, dikeroyok pertama dengan kasus yang kedua. Kejadiannya sama-sama subuh, kemudiannya sama-sama diberitakan juga orang gila. Walaupun yang selanjutnya tertangkap, nggak tahu gila atau pura-pura gila. Tapi kan ini sudah terbentuk pola yang demikian. Kasus yang pertama kan nggak jelas. Apakah kemudian gila beneran atau dan lain segala macam? Atau memang sengaja jadi pura-pura gila, ada yang mengendalikannya,
kemudian sudah mulai disibukkan. Waktunya juga seperti itu. Dan ini adalah pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk kemudian membaca kembali kisah sejarah ulama terdahulu. Banyak para ulama yang kemudian wafatnya mereka pada waktu-waktu tersebut. Entah itu dengan dibunuh, entah itu dengan ditembak, entah itu dengan dibom. Itu waktunya dengan waktu seperti itu. Maka hadirin sekalian, ini waspada. Tidak menutup kemungkinan, ini waspada. Di antara kita aktivis, di antara kita mungkin yang aktivitasnya lebih sering bolak-balik dari rumah ke masjid dan lain segala macam, atau semangatnya kita dalam menuntut ilmu, jangan kira bisa jadi ada orang yang memperhatikan, ada orang yang hasad, ya, ada orang suruhan, kita nggak tahu apa-apa, berangkat sholat tiba-tiba di jalan cegat dan lain segala macam. Ini pentingnya hadirin sekalian, senantiasa kita berlindung kepada Allah saat kita mau beraktivitas ketika keluar dari rumah kita, ya, dalam kondisi apapun, karena kita nggak tahu, ya, apalagi Indonesia misalnya sekarang ini, ya, kondisinya tidak menjamin hal yang demikian. Ya, mulai kasus kriminalisasi ulang, ya, pasca 212 dan lain segala macam sekarang sudah luar biasa memanas. Ya, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap peran kita senantiasa berada di jalan dakwah, ya, dengan penuh waspada juga, dengan senantiasa mempertahankan dakwah yang bijak, ya, kemudian jalin yang namanya ukhuwah juga antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir hadirin sekalian rahimakumullah, berkaitan tentang wafatnya beliau. Al-Imam An-Nawawi wafat pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Maaf, belum ya. 676 beliau kembali ke kampung halamannya di Nawa. Setelah kemudian beliau sempat meminjam beberapa buku-bukunya dari Damaskus, dan sempat kemudian beliau berziarah ke para makam-makam gurunya, ya, kemudian senantiasa beliau mendoakannya. Kemudian juga ayahnya pada waktu itu meninggal dunia di mana, di Palestina, Baitul Maqdis, ya, Al-Khalil, di daerah Al-Khalil. Kemudian beliau kembali lagi ke Nawa. Sepulangnya dari Damaskus, kemudian tidak lama kemudian Imam An-Nawawi beliau jatuh sakit, ya, jatuh sakit, dan tidak lama setelah beliau sakit kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 24 Rajab. 24 Rajab pada tahun yang sama, 676 Hijriah. Rahimahullahu taala, ya, banyak di antara, ya, para ulama yang hidup pada zamannya kehilangan beliau, ya, akan tetapi beliau, walaupun fisiknya beliau, ya, jasadnya beliau sudah wafat, akan tetapi karyanya senantiasa selalu digunakan oleh, ya, sebagian mayoritas kaum muslimin. Apa saja karya-karya beliau? Ya, di sini disebutkan karya beliau dalam bidang hadis, berapa buku yang cukup dikenalnya, Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian dalam bidang hadis juga kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian juga yang tadi disebutkan Bahar Al-Minhaj, ya, syarah dari Sahih Muslim, syarahnya dari Sahih Muslim, ya, Minhaj namanya. Kemudian At-Taqrib wa Taysir fi Al-Ma'rifatis Sunan, yang dikarang Ma'rifati As-Sunan Al-Bashirina An-Nadhir. Ini juga termasuk di antara buku hadisnya. Kemudian karya beliau dalam bidang fikihnya, buku-buku fikihnya, ya, Minhajul Talibin. Ini populer di pesantren-pesantren, pasti digunakan ini, Minhajul Talibin, ya. Kemudian Rawdatul Talibin, nah ini juga sering digunakan di pesantren, ya. Cuma ya, yang saya dengar masih menisbatkan Imam Nawawi Al-Bantani, padahal bukan Imam Nawawi Al-Dimashqi, ya. Karya Rawdatul Talibin. Kemudian Al-Majmu' Syahrul Muhadzab, Al-Majmu' Syahrul Muhadzab, ya, ini juga karyanya dalam bidang fikihnya. Kemudian matan Al-Idah fi Al-Manasik, ini
Ini buku tentang panduan umrah dengan haji, karya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian dalam bidang lugah, dalam bidang bahasa, karyanya beliau ya, Al-Imam An-Nawawi dalam bidang bahasa, Tahdzibul Asma wal Lughat. Ya, karya Imam An-Nawawi. Kemudian dalam bidang akhlak, ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang ya, bagaimana adab bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ada ini terjemahannya, ya, buku terjemahannya ada. Kemudian Bustanul Arifin. Nah, ini juga dalam bidang akhlaknya. Populer juga bukunya. Kemudian Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Kemudian Matamas Ilahi Al-Haja Al-Qari As-Sahihul Bukhari. Nah, ini juga karangannya beliau. Kemudian Al-Adab Al-Fatwa Al-Mufti Wal-Mustafti. Ya, adab dalam berfatwa, yang memberikan fatwa dan kemudian yang diberikan fatwanya. At-Tarkhis Bil Qiyam. Ini juga karyanya beliau dalam bidang yang secara umumnya. Banyak buku-buku beliau pada dasarnya, cuman yang tadi disebutkan ada beberapa buku yang cukup sangat populer yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, hikmah yang paling terakhir bahwa ya, kita sebagai seorang muslim, walaupun mungkin tidak punya karya yang secara tertulis, minimal Bapak sekalian punya warisan-warisan yang terbaik yang kemudian bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, apa saja yang kita miliki yang kemudian kebaikan tersebut senantiasa terus mengalir, ya, terus senantiasa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup walaupun kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena beberapa para ulama yang kadang jasadnya sudah tiada, akan tetapi karyanya senantiasa hidup. Ya, dan ini adalah salah satu di antara ya, kebaikan amal jari, pahala yang senantiasa mengalir kepada pemiliknya, ya, walaupun pemiliknya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, ya, berkaitan tentang biografi salah seorang ulama. Ya, mungkin pada kesempatan yang lain insyaallah kita akan berbicara tentang biografi ulama yang lainnya yang mungkin sering kita dengar namanya, akan tetapi sedikit mungkin di antara kita yang belum mengetahui biografi ya mereka, ya, para ulama, orang-orang yang kemudian di dalam hadis Nabi SAW adalah pewarisnya para nabi. Demikian, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Ya. Siapa yang tahu warok itu meninggalkan sesuatu yang ragu. Warok itu sebenarnya kehati-hatian, bisa sifat kehati-hatian juga bisa. Atau warok itu adalah berlepas diri dari sesuatu yang sebenarnya apa ya? Sesuatu yang sebenarnya bukan syubhat, sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ya, warok berlepas diri. Kalau secara bahasa demikian. Kalau dalam ilmu akidah kan ada yang namanya wala dan barok. Barok itu berlepas diri. Ya. Wala istilahnya wala itu loyalitas, barok itu berlepas diri. Tapi kalau warok itu ya sifat kehati-hatian dalam urusan-urusan dunia terutama. Ya, sifat waroknya, sifat berlepas dirinya dari hal-hal yang seperti yang menjerumuskan dalam hal-hal yang melalaikan diri, maka dia berlepas diri. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Ya. Mengenai keluarga Al-Nawawi. Ya. Keluarga Imam Nawawi. Ya, kenapa?
Al-Imam An-Nawawi beliau tidak menikah ya. Jadi tidak Imam Ghazali. Hah? Imam Al-Ghazali juga. Al-Imam Al-Ghazali dia dikisahkan juga demikian. Ya. Dan termasuk Al-Imam An-Nawawi belum sempat menikah. Beliau sudah wafat. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim juga sama. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim wafat umurnya masih relatif sangat muda. Ada lagi? Silakan. Sahur. Kayaknya enggak benar. Orang Yahudi. Ya, salah satu di antara sistem kerajaan di Arab Saudi yang harus punya kedudukan harus masuk orang Arab. Ya, kalau orang Arab tidak bisa. Mungkin apa namanya isu yang sengaja diisukan untuk kemudian membenci Arab. Ya, nanti ujungnya Wahab tadi itu. Ya, sepanjang 10 tahun terakhir tidak ada nih orang Raja Arab dan kemudian non Arab. Ya, mungkin itu isu aja mungkin. Kenapa? Dari Paku, iya, malah dari Paku. Allah. Ada lagi? Tanya masalah yang lain. Begini loh Ustaz. Kita kan seperti yatim baik di dunia Timur Tengah maupun yang lain tentang persatuan Islam. Padahal kan maksudnya innamal mu'minuna ikhwah. Dan kemudian juga bersatu padalah kepada Allah dan jangan berpisah. Tapi faktanya ini apakah ada hubungan apa tidak? Kalau secara kronologis mungkin ini termasuk di antara fitnah akhir zaman yang ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengisyaratkan dalam sebuah hadis, "Satattarifuna hadhihi ummah sintain wa sab'ina firqah." Yahudi akan berpecah, Nasrani akan berpecah. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan illa wahidah. Fahiyal jamaah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Artinya isyarat hadis ini sudah muncul 14 abad tahun yang lalu. 14 abad yang lalu. Ya, artinya secara kronologis ini merupakan fitnah akhir zaman yang seperti itu. Walaupun pada akhirnya ya kebangkitan kekuatan kaum muslimin akan muncul kembali nanti pada akhirnya. Tapi ini mungkin bagian dari salah satu cobaan terbesar bagi kaum muslimin. Ya. Tapi hadirin sekalian, ini salah satu di antara hikmahnya mungkin ya. Kalau saya pribadi melihat pasca kasusnya Ahok yang terpeleset itu, ya, berbicara seperti itu, yang kemudian pasca setelah itu kemudian membuming sekarang kekuatan kaum muslimin. Kalau saya pribadi mengatakan apa namanya ini ya, minhatullah, salah satu di antara minhah itu artinya apa ya namanya, istilahnya kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang Allah berikan memang sengaja dimunculkan seperti itu, sehingga kemudian pasca setelah itu sekarang Masya Allah ya, mulai kaum muslimin mulai kemudian menyadari, mulai kemudian perlahan demi perlahan mulai bersatu ya, mulai sekarang kompak dan seterusnya. Jadi sengaja memang Allah plesetkan dengan kasus yang demikian sampai pada akhirnya kemudian Allah berikan minhah ilahiyah ya, salah satu di antara bukti munculnya Allah berikan yang demikian, sehingga musuh-musuh kaum muslimin sekarang sudah mulai melihat juga kan. Kalau dulu menganggap remeh yang namanya orang Islam, tapi sekarang jangan main-main. Sehingga apa?
Ya, salah satu di antara bukti bahwa mereka banyak musuh-musuh yang mulai takut terhadap kaum muslimin. Ya, sekarang mulai kemudian dibuatlah peristiwa-peristiwa yang kemudian pada akhirnya adalah menyudutkan kaum muslimin, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia yang tidak nyata sekarang, media sosial. Entah itu kemasannya dalam bentuk politik, entah itu kemasannya dalam bentuk pemerintahannya, entah itu kemasannya dalam bentuk undang-undang dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam sebenarnya tidak ada larangan berpolitik, tapi ya, sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu jauh juga. Ya, kita juga dalam tanda kutip Bapak Ibu sekalian, ya, kita juga harus melek dalam urusan politik. Siapapun kita harus melihat juga. Ya, jangan sampai kemudian tidak paham strategi yang demikian, justru malah kita yang terkena imbasnya. Tidak salah sih berbicara politik, tidak salah juga kemudian dia senantiasa melihat. Ya, tapi sesuai dengan kebutuhan. Seorang muslim kan harus demikian ya. Artinya ya, jangan juga terlalu yang namanya awam sekali dalam hal-hal yang sifatnya demikian. Minimal mengikuti. Ya, bukan mengikuti, minimal tahu perkembangannya. Ya, saya kira itu mungkin Allah Ta'ala. Terakhir, sebelum yang hidangannya nanti jadi dingin, jadi panas, jadi dingin lagi. Terakhir, sebelum ditutup, titipan boleh. Ya, yang jelas titipannya harus orang yang jelas agamanya. Kayak 5 tahun. Berhubung sekarang itu banyak sholat, banyak masjid, tapi adanya tidak bersama, gantian. Itu apakah setiap azan dijawab atau berdoa? Semua azan itu cuma dijawab atau cukup hanya satu saja? Allah Ta'ala, zahir hadisnya cukup satu aja. Ya, tidak perlu harus kemudian selesai azan nanti ada yang azan lagi. Tapi insya Allah cukup ya, suara azan yang terdengar dengan dekat kita. Ya, atau azan yang memang dikumandangkan di masjid dekat kita. Cukup itu yang dibalas sautan azannya. Ya, idza sami'al mu'adzin falyaqum mithla yaqul. Kalau kalian mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan, maka hendaknya mengucapkan dari apa yang diucapkan. Kurang satu. Sholat kalau malam itu dikeraskan. Misalnya sendiri sholat isya atau sholat maghrib atau subuh itu sendiri tidak berjamaah, juga dikeraskan. Allah Ta'ala, ulama fuqaha menyarankan hukum asalnya setiap sholat yang jahriyah dibacanya juga keras. Ya, ulama fikih menyebutkan hukum asalnya bahwa setiap sholat yang jahriyah ketika dia tidak dilaksanakan berjamaah sendiri, maka suaranya juga dikeraskan. Ya, didengar diri sendiri maksudnya. Ya, maksudnya dikeraskan di sini ya sesuai dengan volumenya. Kalau kita sholat sendiri, misalkan sholat subuh gitu. Ya, misalkan sholat subuhnya pas bangun kesiangan, misalkan. Ya, kemudian nggak sempat ke masjid, kemudian sholat sendiri di rumah, maka hukum asalnya bacaannya dikeraskan, dijaharkan. Ya, walaupun tidak seperti jahar kerasnya ketika sholat berjamaah, tapi asalnya demikian. Wallahu ta'ala. Kalaupun tidak, maka bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Ya, masalah ini masalah furu ya, sebenarnya. Tapi saya mengatakan sebagian besar para fuqaha menyebutkan hukum asalnya kalau jahar ya dijahar. Ya, seperti itu. Bahkan sebaliknya sholat sunnah bukan sholat wajib ya, yang sifatnya adalah sebenarnya tidak dijaharkan, kalau kita di dalam rangka untuk menjaharkan tidak masuk. Seperti sholat malam. Ya, ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mungkin bangun malam adalah sarana untuk kemudian mengulang-ulang hafalan. Misalnya. Jadi dari rokaat yang pertama dan rokaat yang selanjutnya bacaan Qurannya itu aja. Ya karena memang lagi ya, nggak masalah. Ya, atau salat sunnah yang lain. Ya, dengan mengangkat
suara. Boleh insya Allah. Ya. Kalaupun sholat yang jahar kemudian tidak dibaca dikeraskan, Allah Ta'ala bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Satu lagi mungkin Ustaz. Sholat maghrib sudah hujan. Jamak bisa ke maghrib. Nah, begitu Allah Akbar, hujan reda. Tidak masalah. Iya. Ya, kan memulainya ketika pas hujan besar kan. Pas dapat 1 rakaat berhenti hujannya. Masa ya mau bubar? Soalnya kemarin di Trans 7 itu ada pagi-pagi ada pembahasan mengenai itu. Syaratnya jalan itu banjir. Bukan kemana? Ya sebenarnya kalau dari sisi syarat ya, tidak ada yang mutlak berkaitan tentang jamak ketika turun hujan. Tapi kalau lihat dalam beberapa buku fikih, Al-Wajiz atau kemudian Fiqhus Sunnah atau kemudian ada hadis yang menyebutkan beberapa hadis bahwa Nabi SAW pernah menjamak tanpa ada sebab. Ada. Beliau pernah menjamak sholat tanpa ada sebab. Ya. Dan tidak disebutkan apakah ini pengkhususan bagi beliau atau tidak. Ya. Mestinya kalau ada pengkhususan kan ada keterangan. Nah, kemudian berkaitan tentang jamak ketika turun hujan, hadisnya tidak menyebutkan syarat ketentuannya apakah harus banjir dan segala macam. Hanya disebutkan masyaqqah saja. Ya, ketika turun hujan yang kemudian memberatkan sekiranya jamaah untuk kemudian sulit untuk kemudian bisa menghadiri ketika dari rumahnya menuju ke masjid. Maka boleh menjamak. Ya, walaupun di Indonesia, tidak tahu kalau di sini mungkin ada sebagian masjid yang mungkin kurang biasa atau belum biasa. Tapi tidak mengapa, sesekali mungkin menghidupkan sunnah ini, dikenalkan. Ya, agar tahu kalau kemudian ada syariatnya menggabungkan ketika turun hujan. Dan itu hanya diperbolehkan yang di masjid loh ya. Di rumah tidak. Allah Ta'ala. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.